bahwa di Komisi 5 ini dari dulu sampai hari ini belum pernah ada wakil dari Bengkulu. Karena memang anggota DPR-nya sangat terbatas, sehingga proposal dari pemerintah daerah, kabupaten, kota maupun provinsi sering kadang-kadang minta tolong ke kita ini. Jadi saya coba menyuarakan ini Pak. Nanti saya juga akan serahkan beberapa usulan dusunawa, baik itu pesantren juga maupun dusunawa, terutama di daerah Kota Bengkulu sendiri. Ya, Kota Bengkulu itu pernah katanya menyerahkan proposal oleh Pak Wali Kota Bengkulu langsung ke Pak Dirjen pada saat kunjungan di sana. Saya cuma mengingatkan aja, mohon diperhatikan. Yang kedua, ada proposal juga dari Bengkulu Tengah, baik itu rumah khusus maupun dusunawa, nanti akan saya serahkan. Itu daerah Bengkulu. Nah, daerah Jambi Pak. Daerah Jambi, Pak Dirjen terima kasih. Saya tidak bisa mengulang lagi, yang jelas masyarakat Provinsi Jambi sangat berterima kasih ke Pak Dirjen beserta seluruh jajarannya, sampai ke balai-balai, sampai ke Saker dan PPK yang sudah memperhatikan dengan program-program BSPS. Kalau di Jambi terkenal dengan namanya bedah rumah. Apalagi mendengar berita yang baik ini, mudah-mudahan masyarakat Provinsi Jambi bisa merasakan program APBN yang kita tahu bahwa anggaran di provinsi maupun kabupaten sangat terbatas. Terus yang berikutnya ada, saya mengingatkan ini Pak, tidak salah saya pikir proposal terkait dengan khusus, yaitu pengungsi, bukan pengungsi ya, pemindahan masyarakat yang berada di bantaran Sungai Batanghari. Apakah sudah bisa dikerjakan tahun ini? Karena tadi saya dengar itu ada anggaran dari tambahan, sudah itu termasuk juga yang sering komunikasikan dengan Pak Menteri, yaitu pesantren Al-Quran Bayi Mahdi Soleh Makmun di daerah Banten. Ini juga minta tolong diperhatikan Pak Dirjen. Ini saya cuma mengingatkan aja nih Pak Dirjen terkait dengan yang disampaikan ke saya, yang perlu saya teruskan ke Pak Dirjen. Terus saya ke Bu Diana, terima kasih Bu Diana, program-programnya sudah masuk sekali di Jambi. Saya sangat terharu, ada satu kabupaten Pak, itu namanya Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang dicap kabupaten yang termiskin. Alhamdulillah tahun ini sangat mendapat perhatian APBN, rehabilitasi sekolah, SD, SMP, dan madrasah. Nah, saya di lain sisi senang, tapi juga perlu hati-hati Pak. Saya perlu mengingatkan ke Ibu, perlu pengawasan yang sangat-sangat ekstra ketat, karena daerah itu daerah rawa. Daerah rawa konstruksinya perlu. Apalagi saya dengar kemarin saya ketemu dengan Kepala Balai, Saker dan PPK-nya, BP2JK-nya meloloskan orang yang menawar hampir 20%. Nah, di konstruksi Cipta Karya ini, bangunan fisik gedung ini sangat rawan, jadi mohon perhatian khusus di sana karena keterbatasan. Itu berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang boleh dikatakan sangat banyak mendapat alokasi oleh APBN. Saya atas nama masyarakat Tanjung Jabung Timur menyampaikan terima kasih ke Pak Menteri, termasuk juga Bu Dirjen tentunya. Nah, nanti juga akan ada usulan-usulan di 11 kabupaten terhadap sekolahan itu, karena memang dengan adanya program pendidikan ini ya, fisiknya yang diserahkan ke Kementerian PUPR sangat terasa Bu, sangat-sangat terasa. Terus terang sampai di bawah itu mereka tidak terlalu birokrasi yang panjang, tapi dengan mengusulkan, dengan meninjau yang masuk kriteria sudah bisa langsung dirasakan. Jadi itu perlu saya sampaikan ke Ibu. Terus program lain adalah ada kegiatan di Geopark di sana yang setepat tahun kemarin terhenti, yaitu lanjutan pembangunan jalan menuju ke sana. Ini kalau tidak selesai tanggung Bu, ada pekerjaan jalan lanjutan. Terus saya juga minta perhatikan ada XMTQ di sana yang memang menjadi taman mini di Provinsi Jambi. Di situ pernah dulu diadakan lokasi MTQ pada tahun 97. Ada 11 rumah adat di sana Bu. Alangkah bagusnya itu kalau toh memang ditata, bisa tempat wisata yang baru. Sudah itu ada juga di daerah Kabupaten Merangin, Desa Tabir. Itu lokasi wisata rumah tua.
Itu udah ribuan tahun itu, Bu. Nah, ini juga perlu penataan. Terus Candi Muara Jambi. Nah, perlu juga mendapat perhatian. Saya tidak perlu lagi mengulang tentang destinasi wisata, Bu. Nanti saya dibully lagi, Bu. Ya, Bu Diana masih ingat ya, saya duduk di sebelah sana itu, Pak. Dibully sampai 10 juta yang membully saya, tapi nggak masalah. Supaya masyarakat tahu bahwa perlu perhatian. Kemarin saya bilang sama Pak Menteri, saya bilang kalau di daerah sana dibantu sampai triliunan, kita nggak perlu banyak-banyak. Cukup 5 miliar, 10 miliar udah lumayan. Nah itu, jadi tolong perhatiannya Bu ya. Penataan XMTQ, penataan wisata rumah tua, dan penataan Candi Muara Jambi. Dan terakhir adalah masalah spam IKK di Rimbo Tengah. Nah ini saya dengar juga akan ada bantuan di beberapa daerah, itu mungkin sudah masuk seperti daerah Tebo, Batanghari. Nah ini supaya menjadi perhatian. Nanti akan saya serahkan juga catatan-catatan supaya Ibu Dirjen lebih mudah menggampang mengingatkan dan juga bisa melihat kelengkapan dan segala-galanya. Itu mungkin dari saya. Terakhir ke 1 menit lagi. Ini ke pembiayaan infrastruktur. Terima kasih banyak Pak. Di Jambi itu juga ada kegiatan, yaitu adanya rencana waduk, bendungan, lokasinya di Merangin. Nah ini tolong menjadi perhatian karena itu juga sudah menjadi salah satu wilayah yang menjadi perhatian terhadap ketahanan pangan di Provinsi Jambi. Mungkin itu aja Pak Ketua, terima kasih. Mudah-mudahan waktunya pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.